Di HP Redmi Note 5 Pro itu kan nggak dapat update software HyperOS ya. Jadi biar bisa dapat Xiaomi HyperOS kayak punya aku ini, tentu saja harus custom ROM guys. Nah, custom ROM itu buat apa? Ya, terutama yang namanya custom ROM itu adalah ROM OS yang di custom atau dimodifikasi. Jadi udah bebas iklan, udah nggak ada iklan-iklannya. Bisa nyobain fitur-fitur yang ada di HP-HP terbaru ya, terutama HP yang pakai OS-nya HyperOS itu ya. Kayak di HP ku ini Redmi Note 5 ini sudah bisa nyobain fitur di HyperOS, yaitu pakai kamera yang sudah support Leica seperti ini guys. Tuh. Ini ada Leica stylenya ya. Ada dua sih di sini, ada yang vibrant sama autentik. Pilih yang autentik aja, walaupun aku nggak bisa bedain keduanya itu waktu aku tes, nggak bisa bedain aku perbedaannya di mana, nggak bisa. Terus kemudian di bagian video menunya beda guys, fps 30 atau yang mau nyoba 1080 yang ini. Nah ini kalian bisa pilih ya, tuh ada yang 60 fps juga guys, mantap ini. Terus menunya ada track moving object juga. Terus untuk menu yang lain ada di tombol kamera setting ini. Terus terang aja soal jepret-jepret aku nggak begitu paham ya, tapi aku tunjukin aja ya, yang jelas fiturnya seperti ini. Kalau untuk di menu foto kayak gini, lumayan lengkap ya. Untuk watermarknya ini sayang banget, dia nggak bisa muncul ya, jadi nggak ada watermark. Terus ada juga potret, night mode, sama more yang kayak gini. Udah terbilang lengkap banget. Aku juga udah tes untuk hasil CPU throttling-nya, lumayan stabil guys, dapatnya kayak gini. No CPU thermal throttling detected ya. Tuh, nggak ada apa drop-dropnya tuh, nggak ada yang ngedrop, stabil guys kayak gini selama 5 menit ya. Terus ini custom ROM-nya juga sudah signet. Tuh waktu aku tes di ROM sync check itu dapatnya normal ya, bukan TSK. Kemudian untuk simple play integrity checker, play integrity-nya dia sudah dapat basic kalau nggak salah, mid basic integrity. Tapi untuk safety net-nya waktu aku cek seperti biasa dapatnya error 7 kayak gini ya. Tadi belum aku tunjukin daleman di about phone ya, atau di my device ini ya. Xiaomi HyperOS Redmi Note 5 Pro 4GB RAM-nya, internalnya 64 ya. Terus untuk detail infonya kita cek juga. Kalau kalian lihat di layar kalian memang agak delay guys ya, agak berat untuk HyperOS yang ini. Makanya habis ini mungkin bakalan ngetes HyperOS versi dari developer lain ya, dari devnya yang lain, coba enak apa enggak ntar. Ini kernelnya 4.4, artinya bukan custom ROM dinamik ya. Kalau custom ROM dinamik itu kernelnya pakai 4.19 guys, kalau di Redmi Note 5 Pro ya. Terus untuk fitur-fitur yang lainnya menurutku standar biasa aja, cuman memang ada beberapa menu yang dikelompokkan sendiri, kayak contohnya ini ya, portable hotspot, aeroplane mode atau mode pesawat, kemudian ada Mi Share, cache, printing, wireless display, terus kemudian penggunaan data internet. Kalian bisa atur di sini, ini baru guys kayaknya ya yang ini. Jadi ntar kalian bisa atur-atur setiap aplikasi itu make internetnya dari mana, dari paketan apa dari wifi. Kayak punya aku ini YouTube-nya biasanya karena biar hemat paketan ya, di bagian ini kita matiin aja guys untuk mobil datanya ya. Jadi untuk YouTube muter video gitu semua aku atur ke wifi. Nah ini ada pengaturannya di sini guys, jadi lebih hemat kuota nantinya. Kalau untuk menu-menu yang lain aku tunjukin aja. Untuk wallpaper kayak gini, dan wallpapernya ini sayangnya nggak ada opsi untuk input apa ya dari file kita sendiri guys. Jadi kita harus download dari aplikasinya ini guys, nggak ada, kita nggak bisa nyimpen tema sendiri lah intinya. Kemudian untuk lock screen seperti ini, double tap to wake-nya normal, nggak ada masalah. Kalau di bagian ini nggak ada yang aneh ya, jadi kita next aja. Kemudian ada notifikasi dan status bar, menunya seperti ini. Di bagian ini pun juga masih terbilang biasa aja. Status bar icon, untuk di bagian status barnya ini kalian bisa atur di sini ya, mana aja yang mau dimunculin, tapi cuma sedikit pilihannya guys. Kemudian di bawahnya ada menu seperti ini. Terus ada Xiaomi Smart Hub, aku nggak ngerti ini apa, jadi aku biarin aja kayak gini lah. Terus untuk home screen menunya seperti ini guys. Apakah ada yang aneh?
Aku rasa ada, tapi sedikit banget dan nggak ngaruh-ngaruh banget ya untuk custom ROM ini. Jadi mungkin memang nggak terlalu banyak fitur atau menu yang ditambahkan, mungkin biar enteng. Ini aja udah agak terbilang berat guys ya dipakai, kurang begitu nyaman. Apalagi kalau dipakai buat main game itu jelas nggak bisa guys. Kemudian untuk fingerprint flash data and screen lock ini untuk security-nya ini sudah lengkap banget, jadi nggak perlu khawatir lagi. Kemudian di bawahnya ada screen time untuk penggunaan hari ini segini ya punyaku, walaupun aku juga nggak ngerti cara bacanya gimana. Yang jelas datanya itu kebaca seperti ini guys. Kalau untuk baterainya ini menurutku biasa aja ya, nggak boros juga nggak hemat. Kemudian di menu additional setting untuk region ini, kalau misalkan kita ubah regionnya dia bakalan restart guys. Terus untuk bahasanya ini nggak ada bahasa Indonesianya, jadi kalau kalian pengen nambahin bahasa Indonesia bisa pakai modul Magis saja ya. Terus ada memory extension juga di bagian sini, tapi aku nggak nambahin ya biar tetap 4 GB aja. Terus ada enterprise mode sama developer option, dalamnya seperti ini. Untuk running services kesisa 1 GB-an guys. Kemudian kita pilih more, showcase-nya di sini ya. Showcase masih 480-an, wah nambah 470-an ya, kira-kira segitulah. Terus untuk recent apps-nya cuman ada tombol clear all. Kalau mau lihat fiturnya ada apa aja, klik tahan, dan ini bisa kita kunci. Yang di bagian ini tuh app is not installed, nggak tahu itu apa ya fungsinya. Yang di bagian atas ini guys, itu pokoknya menunya ada kayak gini ya, ada split, ada lock. Nah ini biar bisa kita lock, ini enggak. Terus kalau kita hapus tuh hilang semua guys tuh. Terus di bagian quick settingnya menunya seperti ini. Yang lain juga masih ada di bagian bawahnya sini, tapi aku nggak nambahin guys. Jadi untuk fitur nggak terlalu banyak, tapi kerasa agak lelet ya dipakai. Padahal udah 2 hari aku pakai custom ROM ini, tapi kalau dipakai buat santai aku rasa ini ya mending pakai yang lain lah ya. Thank you, gitu aja untuk video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Jangan lupa untuk diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.